Oke, selamat malam, selamat pagi. Sekarang April 15 tahun 2017. Dan kita sekarang akan belajar Daniel 6. Jadi kita sudah belajar Daniel 4, Daniel 5, lalu kita pergi Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, sekarang kita ke Daniel 6. Ya, enggak ini ya, enggak menurut susunan, tapi ya it's okay. Jadi kita mau ringkaskan dulu apakah yang kita sudah pelajari, apalagi di Daniel 4 dan 5, karena itu yang pertama kita pelajari, dan saya rasa bagus sekali kalau kita ringkaskan. Lalu saya udah tulis saya punya summary, dan saya mau baca summary saya ya, lalu saya terjemahkan bahasa Indonesia lah. Oke. Nah ini, kalau ini kita lihat adalah summary, ringkasan dari Daniel 4 dan Daniel 5. Ya. Line upon line. Kita tahu ini adalah garisnya dari Nebukadnezar dan garis dari Belshazzar. Ya. Yang mereka itu melambangkan Levites. Nebukadnezar adalah Levite yang bijaksana, Belshazzar Levite yang bodoh. Ya. Jadi ini garisnya, right? Banyak sekali kita bisa, tapi kita sudah belajar di Daniel 4 dan 5. Jadi saya mau kasih aja ya, ini saya sudah pernah, saya mau ringkaskan, I'm gonna read it. Kita sekarang hidupnya ini sedikit lagi, sudah mau midnight, dan kita dipanggil untuk memberikan interpretasi, ya, interpretasi dari apa yang kita sudah pelajari. Yang kita sudah pelajari itu adalah prophecy. Jadi kita interpretasi prophecy itu supaya kita bisa memberikan prediksi. Kalau kita mau berikan prediksi, kita harus mengerti prophecy dulu, baru kita bisa memberikan prediksi. Ya. Right? Lalu waktu kita memberikan prediksi itu, kita kayak terkagum. Kayak ini, astonished ya. Mana itu astonished? Mana ini astonished? Right? Dia terkagum, tercengang. Right? Karena kita lihat, waduh, betapa beratnya itu, berapa beratnya itu hukuman yang akan jatuh kepada gereja dan kepada negara ya. Right. Right. Jadi kita ini kasih tidings of the east, kita kasih amaran dari timur dan amaran dari utara, seperti Daniel 11. Amaran dari timur itu siapa? Amaran dari timur itu Islam, prediksi tentang Islam. Lalu amaran dari utara, prediksi judgment, right? Prediksi judgment, right? Oke. Lalu kita tahu bahwa dari ini ceritanya kita ini hidup sebagai Daniel. Ya, kita sekarang Daniel, anti-typical Daniel. Karena kita sudah dibawa ke Babylon istilahnya, kita dibawa ke Babylon secara spiritual ya. Kita dipanggil. Ini bukannya berarti kita masuk ke Babylon, tapi kita dipanggil. Ya. Kita dipanggil keluar dari Yerusalem malah. Panggil keluar dari Yerusalem untuk belajar di Babylon. Hebat sekali. Belajarnya di Babylon harus belajar apa? Harus belajar bahasa. Ya, bahasa apa? Bahasa Aram. Itu adalah dark secrets. Ya, itu dark Chaldean tongue, bahasa Babylon. Dan kita sudah mengerti bahwa itu adalah prophecy, right? Kita harus belajar itu. Ya. Jadi sekarang kita mengetahui kalau kita berikan prediksi, dan sekarang waktu dulu kita bilang kita berikan prediksi aja di midnight. Sekarang kita tahu bahwa prediksi itu sebelum midnight. Ini yang seperti Jimmy dulu bilang. Kan kita kasih prediksi ini sebelum midnight. Dan betul, kalau kita sekarang belajar, betul, nyata sekarang bahwa prediksi itu diberikan sebelum midnight. Ya. It's given before midnight. Right?
Tapi ada konsekuen buat kita. Kalau kita kasih prediksi itu ada konsekuen. Jadi konsekuennya itu sama dengan konsekuen yang Tuhan Yesus harus melewati waktu dia di midnight ya. Mereka itu akan ditangkap, lalu dituduh profanation, dituduh ngomong jelek tentang gereja. Lalu dituduh apa lagi? Blasphemy. Dituduh bahwa mereka itu punya kepercayaan tentang the sonship of Jesus. Kepercayaan mereka tentang Tuhan Yesus itu beda dengan Anas dan Kayafas. Jadi the truth, kebenaran tentang Yesus itu beda dengan apa yang dipercayai oleh Anas dan Kayafas. Betul? Ya, itu. Dan itu membuat mereka atau kita itu yang dibuat makanya sampai Tuhan Yesus dianggap blasphemy. Right? Dan ini akan juga membuat kita dianggap blasphemy. Karena kepercayaan kita. Siapakah Tuhan Yesus itu? Ya. Siapakah Tuhan Yesus itu? Right? Oke. Dan kita tahu pada saat-saat ini di between 9/11 kita lagi belajar. Dan kita punya cara belajar beda. Ingat, kita dulu waktu belum masuk present terus cara kita belajar beda. Karena kita belajar dari guru-guru yang sekolah-sekolahnya di sekolah-sekolah Babylon. Bukan sekolah istilahnya sekolah Babylon ya. Sekolah-sekolah yang ajar cara-cara Jesuit. Dan cara belajar, mereka cara belajar cara Jesuit. Cara Jesuit itu hermeneutics sama exegesis. Ya. Itu kalau belajar di seminari, belajar cara belajar Jesuit. Belajar spiritual formation. Bagaimana kamu bisa melepaskan dosa, tapi tekniknya teknik-teknik Jesuit. Teknik-teknik Protestan. Right? Itu spiritual formation. Right? Lalu diajar, kita ingat sekali, kamu nggak usah perfect. Nggak ada yang ngajar, dia bilang kamu harus perfect. Malah dia bilang kamu nggak usah perfect. Nggak apa-apa, nanti kamu begitu Tuhan Yesus datang, kamu akan dirubah dengan sekejap. Wah, itu benar-benar itu udah spiritualism. Right? Nah, kita udah tahu. Jadi kita harus siap untuk memberikan prediction. Right? Jadi ini the more sure word of prophecy. More sure word of prophecy itu adalah line upon line. Itu adalah rest and refreshing. Itu adalah kecurahan roh suci. Itu adalah oil in the lamp. Ya. Line upon line adalah oil in the lamp. Jadi kita lagi belajar ini adalah mendapatkan oil. Tapi kita punya cara pengertian semua beda-beda. Semua ada angle-nya beda-beda. Jadi makanya ini personal. Jadi apa yang saya pelajari tidak bisa dibeli orang lain. Orang lain itu harus belajar sendiri. Right? Orang lain harus belajar sendiri. Nggak bisa kita kasih bagi aja sama orang lain, lalu mereka tiba-tiba bisa dapat oil. Nggak bisa. Harus belajar sendiri. Ya. Oke. Jadi memang kita tahu, di midnight ini, mulai tutup pintu kasihan buat priest. Ya. Mulai tutup dari sini. Alright? Dan kita sudah dekat sekali. Karena kita sudah tahu, nanti sedikit lagi nanti kita akan pelajari bahwa prediction sebelum midnight itu sudah ada. Sudah ada waymark-nya sekarang. Kita udah bisa lihat ya. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa di sini mulai ada church triumphant. Karena di sini sudah ada orang yang tidak bisa berdosa lagi. Karena sudah ada karakter Yesus. Dan sudah tidak bisa, the oil is enough, ya, sudah cukup oil. Orang yang lain kekurangan oil, dan di sini tidak dijual lagi oil untuk priests, right? Oke. Jadi kita sekarang belajar tentang Daniel 6 ya. Jadi saya nggak usah bikin ini semua, kita bisa lihat ini semua waymark-nya. Waymark ini dia punya karakteristik dari Daniel 4. Right? Dan ini Daniel 5 ya. Daniel 5.
Kita udah bikin apa? 2 minggu lalu ya, mungkin 2 minggu lalu. Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai dengan Daniel 6. Oke. Oh, Raf, pertanyaan dulu, Raf. ya. Jadi kita yang Raf bilang tadi di Adventism, Iya, betul. Adventis mereka tidak percaya perfection kan, Ya, betul. karena mereka tidak tahu caranya. Mhm. In the other group, ada grup yang lain yang percaya harus perfection dulu, baru bisa tahu prophecy. Ya kan? Nah, Ya, yang kita belajar sekarang adalah itu harus jalan sama-sama. harus jalan. Dengan perfection. Betul. Karena certification itu harus prophecy dulu kita tahu, dan sertifikatnya jalan terus kan? Ya. Jadi harus jalan sama-sama. Harus jalan sama-sama. Betul, sama sekali betul. Ya, it's actually true. Tidak ada gunanya kamu masuk ke dalam midnight lalu tidak tahu profesi, karena di situ kamu dipanggil untuk memberikan profesi. Bagaimana kamu bisa kasih tahu profesi sedangkan kamu nggak tahu profesi? Right? Kamu akan berikan prediksi tapi nggak tahu profesi. Harus tahu profesi supaya bisa bikin prediction. Tidak ada gunanya kamu masuk di midnight. Kita sebenarnya nggak boleh ngomong negatif gitu ya. Nggak boleh ngomong negatif. We have to be positive. Istilahnya kita harus tahu. Ya. Tuhan Yesus nggak ngomong negatif. Ya. Go and sin no more. Dia bilang go and sin no more. Ya. Istilahnya, oke, kita harus tahu. Right? Kita harus tahu profesi, kita harus perfect. Dua-duanya. All the time. Dua-duanya sama-sama. Ya. Dua-duanya sama-sama. Bukan kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa tidak ada gunanya. Alright? Ya. That's negative. Kita harus bisa bilang, we can show our perfect character. Right? Dan di situ orang akan witness. Karena Levite itu diberikan amaran waktu mereka lihat kita punya karakter. Bukan mereka bisa lihat bagaimana kita punya intellectual knowledge, bukan. Mereka lihat itu kita punya karakter yang dilihat, ya. Oke. Alright. Oke. Kita mulai dulu dari 2 ayat yang terakhir di Daniel 5. Daniel 5 ayat 30 dan 31. In that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. And Darius the Median took the kingdom, being about 62 years old. Jadi pada malam itu, waktu Belshazzar baca itu Mene Tekel Ufarsin, tapi dia nggak ngerti, terus Daniel kasih tahu. Dia punya arti. Pada malam itu juga Belshazzar dibunuh. Ya. Dan Darius the Mede mengambil kerajaannya. Being umurnya 62 tahun. Oke. Umurnya 62 tahun. Oke. Ya. Oke, jadi ini pintu kasihan tertutup buat negara Babylon, right? Karena negara Babylon itu dikasih 70 tahun. Alright? Oke. Bangsa Juda juga dikasih 70 tahun. Tapi mulai dengan Babylon dulu. Babylon punya pintu kasihan tutup ya, setelah 70 tahun. Alright? Oke, jadi ini Darius. Apa hubungannya antara Darius dan Cyrus? Darius dan Cyrus. Bukannya Cyrus yang mengalahkan Babylon? Ini bilangnya kenapa Darius yang mengalahkan Babylon? Ya, apa hubungannya antara Cyrus dan Darius? Ya, jangan bingung ya, ini Darius, ini ada Darius yang lain, ini bukan Darius the Great. This is Darius the Mede. Jadi ada orang Medo dan orang Persia. Oke? Darius the Mede. Oke, apa hubungannya Darius dengan Cyrus? Ada yang tahu? Anybody? Ada yang tahu? Itu pamannya ya, Kak? Pamannya, betul.
Itu pamannya. Betul. Oke. Siapa yang pamannya? Darius ini sebenarnya uncle-nya. Uncle dari Cyrus, oke. Babylon was sieged by Cyrus, the nephew of Darius the Mede. Jadi ini Cyrus adalah nephew, keponakan ya. Keponakan dari Darius the Mede. And commanding general of the combined armies of Medes and Persians. Jadi Darius itu general. Alright. Ya. Lalu Darius itu menjadi apa? Dijadikan apa dia? Dijadikan kayak governor untuk Babylon, kota Babylon. Alright? Tapi di situ dia dipanggil sebagai apa? Bukan dipanggil sebagai governor, no. Dia dipanggil sebagai raja. Oke? Di Babylon. Tapi di kota Babylon ya. Tapi untuk seluruh Medo-Persia, rajanya siapa? Cyrus. Rajanya Cyrus. Oke? Rajanya Cyrus. Jadi itu harus ingat. Siapa itu Darius dan siapa Cyrus. Juga supaya jangan bingung. Loh ini kenapa Cyrus tahun kedua, tahun ketiga begitu, kapan Darius? Nah, jadi kapan Darius? Jadi Darius itu dibilang dia itu Raja Babylon, Raja Medo-Persia di Babylon, tapi sebenarnya seperti raja di kota itu, right? Kota Babylon yang di dalam kerajaan Medo-Persia ya. Oke? Udah ngerti sekarang ya? Oke. Ini kerajaan Medo-Persia ini. Besarnya bukan main. It's so big dari Eropa, dari Greece ini, sampai di Turki, terus sampai ke India, dan Afghanistan. Ini sampai Afghanistan sini. Sampai di India, Iran, Egypt, ini Medo-Persia. Besar sekali. Medo-Persia was really big. Ini namanya Behistun, the Behistun inscription. Nah, ini Cyrus ini. Ini Cyrus dan yang dia tangkap ini semua raja-raja yang harus datang kasih persembahan kepada dia ini Cyrus. Kalau nggak salah gunungnya dekat-dekat sini nih. Ya, di Iran sana. Alright. Kalau ini adalah the tomb tempat kuburannya Cyrus, right, di Pasar Gede, masih ada sampai sekarang. Bayangin udah ribuan tahun masih ada sampai sekarang. Lalu ini orang bisa pergi ke sini ya, di Iran ini the Xerxes Gate ini di Shiraz, tempatnya di sini. Shiraz itu Persepolis, right? Persepolis. Ini Alexander the Great. Dia datang ke sana, terus dia bakar ini tempat. Waktu dia ambil dia balas dendam kepada bangsa Medo-Persia. Karena Medo-Persia sama Raja Xerxes sama Ahasuerus, mereka serang Grika. Jadi Grika marah, akhirnya Grika balas dendam, lalu mereka bakar ini Persepolis ya. Persepolis bagus dan wah indahnya bukan main zaman dulu, tapi dihancurkan oleh Alexander the Great. Right? Ini tempatnya di sini. Tepatnya di sini dia. Di Persepolis ini. Persepolis itu di Iran. Namanya kotanya namanya Shiraz sekarang. Shiraz. Oke. Yeah, it's an ancient capital. Oke. Right. Lalu yang paling hebat ini nih. Ini namanya Nashe Rustam. Nashe Rustam ini adalah kuburannya Darius, Artaxerxes, Darius nomor 1 dan Darius nomor 2 dan Xerxes. Ahasuerus di kuburnya di sini. Bayangin, ini suaminya Esther di kuburnya di sini. Di sini. Ini kuburnya di sini. Dan kita kalau mau ke Iran boleh pergi ke sini. Bayangin, mau lihat suaminya Esther punya kuburan di sini. This is incredible. Wow, pretty amazing ya. Tidak terlalu komersial tapi it's not that commercial, but it's okay. It's pretty amazing still. Ya, mereka punya negara besarnya, hebatnya bukan main. Right? It's so big. Oke. Sekarang kita mulai. Daniel 6 ayat 1 sampai 3. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes. Jadi ada berapa? Ada prince, berapa prince? 120.
Wah, 120 ini kira-kira prophetically significant, apakah itu penting? 120, angka 120 penting? Penting sekali ya. Angka 120 ini penting. Which should be over the whole kingdom. And over these 3 presidents. Lalu ada 3 presiden. Of whom Daniel was the first. Jadi Daniel itu yang pertama. Presiden yang pertama. Oke. Presiden pertama. Ada 3 presiden, he's the first one. Right? Kalau ada 3, kira-kira apa? Wah, itu 3 angels message. Daniel itu kira-kira apa ya? Ya, bisa juga first angels message. Tapi kita harus buktikan. Alright. Daniel 120 itu 120 juga penting. That the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Jadi princess itu harus memberikan tanggung jawab kepada 3 presiden ini, right? 3 presiden ini yang paling tingginya Daniel, dan mereka itu di bawahnya raja, right? Then this Daniel was preferred above the presidents and the princes. Dan Daniel yang paling tinggi dari mereka semua. Right? 3 presiden, dia yang paling tinggi dari 3 presiden itu. Because of an excellent spirit. Karena spiritnya excellent. And the king thought to set him over the whole realm. Right? Nah, lalu dia harus, oke. Jadi kalau kita tahu ini, dia waktu masuk pada saat menjadi naik presiden itu, dia sudah mempunyai spirit yang excellent. Oke, istilahnya dia punya excellent spirit itu adalah he has a perfect character already. Ya, dia punya karakter sudah perfect. Alright, kita tahu kapan ini ya. Alright, nanti kita harus cari tahu kapan ini. Oke. Okay. Babylon was taken by the Persians, and Darius the Median, right, placed upon the throne BC 538. Ini BC 538. Ini BC 538, kalau kita belajar dengan kita punya kronologi sekarang, BC 538 ini sebenarnya according to Jewish calendar, right? Tapi nanti lihatnya, kalau di Gregorian calendar sebenarnya 539. Right, it's okay. Ya, ini Daniel and Revelation, Uriah Smith bilangnya 538. It's okay. 2 years later, BC 536, Darius dying, Cyrus took the throne. Jadi Darius itu cuma 2 tahun ya. Darius itu cuma 2 tahun, karena dia udahnya umur 62 ya, masih belum terlalu tua sebenarnya dia. Tapi dia mati 2 tahun kemudian. Jadi Cyrus yang tadinya raja seluruh Medo Persia, sekarang juga ambil alih jadi raja di Babylon juga. Istilahnya begitu ya. Alright. Oke. Oke, sekarang kita tahu ini, mau cari tahu ini 120-nya di mana nih. Oke, ingat ini 9/11, Midnight Cry, Sunday Law ya. Oke, ini 9/11 di sini. Kita tahu 120. Coba kira-kira di Alkitab ada yang bisa tahu prophetically 120. Ada yang bisa ingat-ingat angka 120 lagi di dalam Alkitab yang kita bisa kasih masuk. Ya. Waktu berkhotbah 120 tahun. 120 tahun siapa? Nuh, brother. Oke, betul. Nuh itu berkhotbah 120 tahun. Sampai akhirnya pintu kasihan ditutup ya. 120 tahunnya itu di mana itu ya? Bukannya 127, Nuh. 120 tahun. Di mana ditulisnya? Kejadian 6 ayat 3. Sesmarta. Ya? Kejadian 6 ayat 3. Iya, Kejadian 6 ayat 3. Tapi Nyonya White bilang ditambah 7 tahun lagi kan? Oh, bukan. 120 itu sampai mereka punya pintunya ditutup, lalu mulai dites.
Jadi 120. Oke, kita nanti taruh di sini ya. Alright. Nanti kita taruh di sini. Ada yang 120 lagi di mana? Anybody ada yang tahu 120? Siapa yang mati umur 120? Musa. Musa. Alright. Ya. Siapa yang harus menyembelih dia punya anak? Di Mount Moriah, dia umur 120. Ya, gampang sekali itu. Abraham. 120. Itu semuanya 120 ya. Right. Oke. Kita tahu 120-nya di sini. 120-nya di sini ya. Ini sampai 120 di sini. Oke. Ya, 120 itu mulai itu testing time-nya. Alright. Jadi testing time kita tahu 120 testing time. 1 2 3. Ini kayak kita tahu di 9/11 adalah testing the first angel's message plus the second angel's message, lalu the third angel's message-nya di sini ya. The second angel's message ini jalan terus. Ini karena sanctification-nya ini jalan terus ya. Jalan terus. Jadi justification, sanctification yang diteruskan di sini, lalu di sini, right? Di sini dia punya glorification. Lalu glorification untuk priest di sini. Alright. Jadi 120 itu adalah waktu mereka testing time-nya. Oke. Jadi dia ini first president. Dia jadi presiden yang pertama. Itu kita bisa taruh di 9/11. Alright. Dan dia udah punya excellent spirit. Bagaimana dia bisa excellent spirit? Apakah dia perfect? Pada waktu kamu itu minta ampun semua kamu yang dosa, kamu perfect. Ya, perfect lah. You're justified. Ya, he has an excellent spirit. Betul? Ya, betul. Oke. Alright. Okay, Daniel 6 ayat 4-5. Then the presidents and princes sought to find occasion. Lalu itu presiden-presiden dan princess, ingat, jadi dia itu ada dua presiden lain dan princess-princess yang lain, ada 120. Sought to find occasion, mereka cari gara-gara against Daniel concerning the kingdom. But they could find none occasion or fault. Jadi, dia itu perfect. Nggak ada yang bisa cari kesalahan dia deh sama sekali. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find against him concerning the law of his God. Jadi mereka bilang, kita kalau mau cari sesuatu kesalahan tentang dia, kita harus cari kesalahan dengan dia punya law dan dia punya agama. Kita harus cari sesuatu kesalahan di dia punya agama. Karena orangnya, kita nggak bisa dapat kesalahannya. Dia perfect. Right? Jadi kita harus cari sesuatu di dia punya agama. Right? Iya, Ali putar begitu. Oh. Oke. Alright. Jadi ini kalau kita lihat waktu kita belajar Esther di 9/11, Haman cari gara-gara. Dia udah mulai ambil undi-undi. Kapan ya saya mau bunuh ini Mordekai. Itu di 9/11. Di sini juga presiden-presiden dan princess-princess sudah mau cari gara-gara. Kapan ini saya mau jebak ini si Daniel ini. Ini dia orangnya perfect. Aduh. Alright. Jadi motivasinya apa ini? Motivasi mereka apa? The honors bestowed upon Daniel excited the jealousy of the leading men of the kingdom, and they sought for occasion for complaints against him. Jadi mereka itu cemburu kepada dia. But they could find none. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Daniel's blameless conduct excited still further the jealousy of his enemies. Sudah mereka jealous kepada dia punya kedudukan, mereka jealous juga karena kehidupannya yang suci. Jadi kehidupan yang suci itu membuat mereka reproof, kayak menekan mereka, bilang, aduh kamu ini suci sekali, jadi rasanya kita kayak terkan. Oke, ini di Prophets and Kings 5:39.
paragraf 3. Alright. Daniel's blameless conduct excited still further jealousy. We shall not find any occasion against Daniel. They were constrained to acknowledge, except we find it against him concerning the law of his God. Jadi mereka harus cari kesalahan di dia punya agama. Mereka mau cari di mana ya. Karena dia punya kehidupan itu jadi rebuke. Jadi kayak, rebuke itu bahasa Indonesia apa ya? Menjadi apa ya? Jadi kayak the rebuke, kayak membuat Teguran engkau. teguran, betul. Terima kasih. Kayak teguran buat mereka. Ini kamu ini sok suci, jadi teguran buat mereka. Aduh. Oke, teguran. Daniel 6 ayat 6 sampai 9. Then these presidents and princes assembled together. Ada assembly, they gather together. Ingat, kita kalau belajar Alkitab sekarang, kita cari-cari dia punya kata-kata yang penting ya. The important words. Gathering, assembly, right? Decree, commandment. Nah, itu semua itu bahasa-bahasa yang kita selalu sekarang udah tahu. Itu bahasa-bahasa prophetic significance, udah ada significant ya. Kalau lihat assemble together. Ini udah tahu. Ini assemble itu gathering. Gathering itu selalu terjadinya either 9/11 atau midnight cry, itu selalu ada gathering. Kalau priest digathernya di mana? Kita tahu. Priest digather di mana? Virgins digather di mana? 10 anak darah digather di mana? 9/11. Oke? Kita harus tahu. Priest itu gatheringnya di 9/11. Alright. And they assemble together to the king, and thus saith unto him, King Darius live forever. Aduh. Ini lalu nomor 1, kalau pergi ke raja lalu bilang apa? Raja hidup selama-lamanya, ya. Langsung harus nomor 1 harus hormat ya, harus hormat. All the presidents of the kingdom, right? Presidents, governors, princes, counselors, and captains. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Kenapa 5? Kita tahu ini 5 yang bodoh. We know these are the 5 foolish. Have consulted together to establish a royal statute. Dan mereka bikin apa? Mereka sekarang sudah consult together, mereka sudah sekongkol untuk membuat satu ketentuan, satu hukum. Mereka sudah mau bikin hukum. And to make a firm decree. Ini kalau lihat ini sekarang statute to make a firm decree. Jadi mereka mau bikin ketentuan supaya bisa dijadikan hukum, right? Tapi yang menjadikan hukum itu siapa? Harus raja, dan raja itu harus memberikan capnya. Okay? Alright. That whosoever shall ask a petition of any god or many for 30 days, untuk 30 hari. Right? 30 hari penting ini. Jadi ini istilahnya dia punya testing time juga ini, 30 hari. Right? Jadi kamu dites 30 hari. Kalau kamu menyembah nggak kepada kamu punya Allah? O king, he shall be cast into akan dibuang ke dalam lubang singa. Now king, establish the decree. Jadi mereka minta ke raja bikin ini bikin ini commandment, bikin ini hukum. Lalu tanda tangan itu hukum, ya, harus desain, harus pakai dia punya seal. That it not be changed according to the law of the Medes and Persian. Karena dalam hukum Medo-Persia, hukum yang dibikin raja tidak bisa diganti. Wherefore King Darius, lalu King Darius itu karena dia sudah diangkat-angkat. Wah, dipuji-puji dulu. Waktu mereka datang ke dia, mereka puji-puji dulu. Lalu habis itu minta supaya kamu ini, oke, raja kamu ini hidup selama-lamanya. Bagaimana kalau hanya kamu yang boleh disembah? Kamu punya Allah yang boleh disembah. Siapa yang sembah-sembah raja? Allah-Allah lain itu harus dimasukkan ke dalam lubang singa. Right? Pintar, psikologinya pintar mereka. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Jadi di situ di tanda tangan. Oke. Psalms, ini Mazmur 48. Right?
Mazmur 48. Okay. Alright. For lo, the kings were assembled. Mereka di ini assembled. Mereka raja-raja sudah mulai assemble together. Mereka assemble together, and they were troubled, lalu hasted away. Mereka troubled, takut, lalu pergi cepat-cepat, ketakutan, dan sakit ketakutan mereka itu seperti wanita yang sedang contraction. Itu bahasa Indonesia apa ya? Contraction. Woman in kontraksi ya. Waktu sakit contraction, right? Waktu mau melahirkan, kayak seperti wanita yang mau melahirkan. Thou breakest the ship of Tarshish with an east wind. Jadi kita tahu, kings are assembled kapan ini? 9/11. Ya, di sini mereka assembled together. They're gathered together. Di sini kings are assembled. Yeah. Oke, tapi juga bisa juga di midnight, right? Ada assembly together, right? Jadi ini kita bisa lihat, bisa terjadi midnight, bisa jadi midnight cry. Tergantung situasinya apakah ini priest or Levites or Nathanims, oke? Jadi assembly together. Oke. Mazmur 83 ayat 2-8. For lo, thine enemies have made a tumult, that they hate thee and have lifted up the head. Musuh-musuh kamu sudah bingung kepada kamu. They have taken crafty counsel. Mereka sudah bikin sekongkol yang licik. Sekongkol yang licik against thy people, kepada umat Tuhan. And they consulted against the hidden one. Dan mereka sudah konsultasi sama satu sama lain untuk membuat satu yang buruk, something bad to you. They have said, come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. For they have consulted together with one consent. Jadi, mereka sudah membuat konsultasi supaya confederation, sudah mau membuat satu confederation dalam satu consent, sudah jadi perjanjian menjadi satu mereka ya. Alright? And they are confederate. Mereka yang tadinya banyak, mereka berkumpul menjadi satu. Right? The tabernacles of berapa ini? Hitung. Edom, 1. Ishmaelite, 2. Moab, 3. Hagarins, 4. Gebal, 5. Ammon, 6. 7, 8, 9, 10. 10 negara sekongkol menjadi satu. Ini di mana ini? 10 negara sekongkol menjadi satu. Right? Sandelo, brother. Sandelo. Karena ini adalah UN. Ini United Nations. 10 jadi satu ya. Dan mereka juga will go against the Sabbath keepers. Mereka akan menganiaya orang-orang yang percaya hari Sabat ya. Kita tahu. Jadi ini harus ada confederation. Selalu harus ada. Di Sandelo ada, di Midnight Cry ada, di Midnight juga ada. Right? Semua itu ada. Oke. Ini Nyonya White tulis di Review and Herald, Januari 29, 1884. Tears started from many eyes. Wow. Jadi waktu dia lagi khotbah ini, banyak orang yang nangis. As I presented events to transpire in the near future, which will test the people of God, bringing them where they will be required to make decisions as Daniel made when the decree went forth that all who, for the next 30 days, should offer a petition to any save the king, should be thrown into lion's den. Banyak orang yang mulai nangis. Ya, waktu saya cerita, bagaimana cerita waktu Daniel ini disuruh mengambil keputusan dalam 30 hari, dia tidak boleh menyembah kepada siapapun kecuali raja. Dan ini adalah
kalau dia tidak ikuti akan dilempar ke dalam lubang singa. Right? Karena ini adalah pengalaman yang akan terjadi kepada umat Tuhan di zaman akhir. Right? Had Daniel obeyed the decree, umpamanya Daniel obey, menurut kepada perintah itu, he would have dishonored God. But he was true to principle and the Lord delivered him. It is Satan's constant aim to exalt himself and his inventions and to dishonor God. He is not satisfied unless he has the supremacy. It is not the purpose and work of God to compel man's conscience. Jadi, Tuhan itu tidak pernah compel. Tuhan itu tidak pernah memaksa untuk orang mengikuti dia. Ya. Tuhan itu tidak pernah memaksa. Wah, kenapa kita mau maksa orang? Tuhan aja nggak memaksa. God will not compel. Siapa yang compel? Satan. Satan will compel. Right? Satan will maksa. Yeah. Okay. But Satan pushes his advantages. He is a rebel against God and Christ and is determined to war against them. Those are loyal to him. Jadi istilahnya Nyonya White bilang, pengalaman Daniel ini akan menjadi pengalaman kita di zaman akhir. Right? Di mana hukum itu ditiadakan lagi. Hukum baru dibikin supaya orang-orang bisa dijebak. Okay. Alright. He referred them to the blessed days of Eden, when God pronounced all things very good. Then marriage and the Sabbath had their origin. Twins institution. Jadi institusi yang ditiadakan, udah ditiadakan ya. Institusi yang ditiadakan adalah marriage and Sabbath. Dua-duanya dari Eden. Kita tahu di mana terjadinya. Twin institution terjadi di mana? Midnight Cry dan di Sunday Law, right? Okay. Sunday Law. Alright. Jadi di situ dibikin hukum-hukum yang baru. Right? Akan dibikin hukum-hukum baru. Karena Constitution Amerika akan diganti. Sudah mulai diganti. Hukum-hukum yang sudah mulai diganti. Tapi yang terjadi hukum yang ada hubungannya dengan Sabat dan Sunday. Mulainya di Midnight Cry. Lalu hukum di mana dibilang kamu kalau berbakti hari Sabat masuk penjara, itu di Sunday Law. Kalau di sini hukumnya dibilang kamu harus berbakti juga hari Minggu. Kamu dikompel. Tapi kalau di sini, di Sunday Law dibilang kalau kamu berbakti hari Sabat, kamu masuk penjara. Itu Sunday Law. Jadi istilahnya, jadi untuk kita lihat, kita tahu bahwa Sunday Law itu datangnya tidak tiba-tiba. Kita bisa lihat dari jauh hari, sudah lihat. Ya, kita udah lihat. Udah akan datang. Kita tahu bagaimana caranya datang, kita sudah tahu. Jadi kita tidak kaget lagi ya. Alright. This is the wall of at Midnight Cry. This is the wall of marriage. Ini the wall of Sabbath, right? Wall of Sabbath. Okay. Jadi first president has an excellent spirit. Alright? Lalu 5. Ada 5 mereka golongan orang yang foolish. Dipanggil di sini juga mereka. Lalu mereka membuat decree. Bukannya di 9/11 ada decree? Saya tahu ya, it's the Patriot Act. Mereka assemble, lalu decree-nya di-sign. Mulai di-sign, oke? Okay? Decree-nya di-sign. 30 hari. Dibilang 30 hari, kalau kamu menyembah di sini, 30 hari, kamu nanti masuk di lubang singa. Alright? Oke. 30 hari. Di sini mereka assembly, lalu di sini di-sign. Ya, decree-nya di-sign. Alright? Kamu dihianati di sini. Right? Tapi mereka udah lihat-lihat dari sini. Mereka udah lihat dari sini, nanti dihianatinya di sini. Right? Oke. Dan di sini terpisah.
ketahuan siapa yang bodoh dan siapa yang itu sudah jelas nanti kelihatan. Sebenarnya sudah bisa dilihat sebelum di sini. Sebelum midnight sudah kelihatan siapa yang bodoh dan siapa yang pandai. Tapi nanti dipisahkannya di midnight. Right? Pertama, yang bodoh itu dibuntalin dulu, diikat dulu mereka. Lalu nanti di sini yang pandai diikat juga. Alright? Nah, kita udah belajar itu ya. Alright. Oke, ayat 10 dan 11. Tanya dulu, Ram. Ya. Yang di midnight itu decree sudah di-sign ya? Di midnight. Decree itu di-sign. Oke, kita mundur dulu ya. Ini the sign of decree itu waktu mereka sebenarnya sudah sekongkol. Itu ada collusion between Anas dan Kayafas kepada Herod. Ya, istilahnya udah ada decree itu kan, itu udah sekongkol mereka. They have udah ada persetujuan mereka. Alright. Jadi we can see this is the mereka punya, karena di sini harus ada hukum yang bisa bilang bahwa orang yang blasphemy dan sedition itu bisa masuk penjara. Jadi sudah harus ada hukum di sini. There has to be some sort of, ya, mereka bisa bikin sesuatu yang akhirnya orang itu bisa masuk penjara. Right? Kalau kita blasphemy, kalau kita sedition, kita harus, jadi mereka akan bikin sesuatu yang akhirnya bisa dikasih masuk penjara. Right? Jadi itu istilahnya itu decree-nya. Oh, oke. Jadi ini between false Judas Judas kan bikin false prophet sama Adventism dan saudara. Oke. Iya. Tapi untuk sampai pemimpin bisa masuk penjara harus ada hukumnya yang dia bisa melanggar. Jadi ya mereka bikin hukum lah, sesuatu hukum yang mereka bikin atau saya nggak tahu bagaimana caranya. Tapi akhirnya priest bisa masuk penjara. Alright, oke. Daniel 6 ayat 10 dan 11. Memang juga betul. Itu president and princess, mereka bikin aja hukum baru. Sampai akhirnya Daniel ketangkep. Bisa dimasukkan ke dalam lubang singa. Right? Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, his windows being open to the chamber towards Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day. Dia sembahyang berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali ya. Daniel sembahyang. 3 prophetic nggak? Between midnight and midnight cry. Betul, 3. Daniel di-touch 3 kali di Daniel 10. Di Daniel 6 dia sembahyang 3 kali. And give thanks before his God as he did aforetime. Jadi istilahnya, apakah Daniel waktu midnight cry dia berbuat sesuatu yang beda sebelum midnight? Apakah Daniel, saya ulang lagi. Waktu midnight terjadi kepada Daniel, apakah dia berbuat sesuatu yang beda dari apa yang dia tadinya bikin sebelum midnight? Did he do something different? Tiba-tiba dia rubah, dia punya siasat waktu midnight. Tidak, sama. Dia punya siasat sama. Istilahnya apa? Dia udah perfect. Jadi dia sebelum midnight dia sudah perfect. Dia tidak ganti siasat lagi. Emang kita mau tunggu-tunggu midnight, lalu kita tiba-tiba mau ganti siasat, mau jadi perfect? Enggak. He did aforetime. He always prayed like that. Dia selalu sembahyangnya begitu. Enggak pernah berubah dia. Right? Then these men assembled. Oh, ini mereka di bawah nih. Mereka assembled. Assembly lagi. Ada assembly lagi. Ingat, assembly-nya ada lagi. Right? And found Daniel praying and making supplication before his God. Ada assembly lagi ya. Oke. Sekongkol. Jadi ini kita tahu ini dia punya Mara vision. Ini dia punya Mara vision di sini. Right? Karena dia udah dari kapan-kapan udah tahu Chaoson sama Mare.
kapan-kapan. Dan dia punya tabiat is the same thing. Tabiatnya tidak berganti. Waktu masuk di midnight, tabiatnya tidak berganti lagi. It's the same. Oke. Ini di Youth Instructor, Maret 1, 1856. Watch and pray. Let your prayers be fervent. Let this be the language of your heart. I will not let thee go unless you bless me. Have a set time, a special season for prayer, at least 3 times a day. Oh, wow. Nyonya bilang, sebagusnya, kamu ada waktu 3 kali sehari, seperti Daniel. Minta doa, at least 3 times a day. Morning, noon, and night. Wow. Aduh, ini kadang-kadang kita lupa. Kita kira 2 kali sehari cukup. Aduh. Dia bilang at least 3 times a day. Morning, noon, at night. Ambil waktu. Ya, ambil waktu. Have a set time. Kasih waktu. Kasih, kita kira cuma pagi dan petang aja ya. Ya. Daniel prayed to his God, notwithstanding the king's decree and the fearful den of the lions. Right? Biarpun dia itu sudah mau masuk, dia sudah tahu bahwa dia itu akan masuk, dia tidak ganti. Dia punya cara dia communicate with God. Ya. Bagaimana dia punya hubungan dengan Allahnya sama. It's the same. Tidak ganti. Istilahnya, I already made up my mind. I'm not careful to answer thee. Istilahnya, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tidak usah pikir panjang-panjang. We're not gonna do something different. Kita tidak akan merubah kita punya siasat. Kita punya siasat sudah sama. Kita punya kebiasaan sudah sama. We already know, we already prepare. Semua udah, it's a process. Sudah terjadi ya. It's natural. It's not anything new. Okay, Prophets and Kings 540, paragraph 4. The prophet's enemies counted on Daniel's firm adherence to principle. Mereka tahu bahwa kalau dia tetap setia, dia akan kejebak. And they were not mistaken in their estimate. Oh, jadi mereka benar. Mereka pintar juga. He quickly read their malignant purposes in framing the decree, but he did not change his course in a single particular. Dia bisa baca, mereka punya siasat, tapi dia tidak mengganti dia punya kebiasaan. Ya. Why should he cease to pray now when he most needed to pray? Malah harus lebih sering lagi minta doa. Rather would he relinquish life itself than his hope of help in God. Dia lebih baik mati daripada tidak berdoa. With calmness he performed his duties as chief of the princes, and at the hour of prayer he went to his chamber, and with his windows open toward Jerusalem in accordance to his usual custom. Sudah dia punya kebiasaan. Ya, istilahnya sudah dia punya kebiasaan. He offered his petition to God of heaven. He did not try to conceal his act, although he knew full well the consequence. Konsekuensinya sudah dia tahu dengan penuh apa yang akan terjadi kepada dia. He knew full well. Kita kalau kasih prediction at midnight, kita akan harus menanggung konsekuen. Alright? Kita harus menanggung konsekuen. Jadi apa kita datang ke situ ketakutan waktu midnight bahwa kita harus memberikan prediction yang orang tidak suka? Tidak bisa. When you're gonna be called to give a prediction, kamu harus dikasih ini istilahnya kami memberikan prediction, right? Alright. Kita teruskan. Jadi ini manuskrip 10/1885. Daniel, when told that he must choose between his life and his worship of God. Jadi bilang kamu pilih kamu punya hidup atau kamu pilih kamu punya worship. He did not hesitate, but 3 times a day he had been his want. Udah kebiasaan dia. Offered his petition to Jehovah. Death in the lions then confronted him, but he counted better to lose the present life than to lose eternal life. Siapa yang cinta kehidupan dunia ini akan kehilangan kehidupannya. Ya, di mana itu ya? Where is that? Itu saya ingat sekali.
whoever loves their life will lose it. Whoever shall Yeah. find his life shall lose it. Yeah, Whoever loses his life yeah. The three Hebrew worthies, when told that they must either worship the image that Nebuchadnezzar had set up or be cast into the fire furnace, declared, "O God, whom we serve, to able to deliver us from the burning fiery furnace. And he will deliver us out of thine hand, O King." Right? Jadi ceritanya sama. Right? The lion's den adalah the fiery furnace. Oke? Kalau fiery furnace itu jadinya di Sunday Law, berarti the lion's den itu terjadinya di Sunday Law. Dan di situ kamu harus memilih antara, sebelum waktu itu, kamu harus dipaksa memilih antara hidup dan menyembah Allah. Penyembahan Allah. Di situ. Matius 2:39 kata. Matthew Matthew- 16:25. Matius 16 ayat, Can you read it, Asli? Matthew 16:25. Matthew 16 verse 25. Can you read it? Matius 16 ayat, Read it. Whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. ya, itu Matius 16 ayat, 16:25. Matius 16 ayat 25. Oke, alright. Oke, jadi kita sudah sampai di sini. Sign the decree, right? Lalu dia sembahyang 3 kali. Ya. Istilahnya di sini 3 kali. The three, kita masuk sebenarnya kasih masuk di sini. Sembahyang 3 kali. He's touched 3 times. He prays for 3 days, 3 times a day. Lalu ada assembly lagi. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Ini ayat 12 dan 13. Anak saya minum dulu ya. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed the decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 3 days, save thee, O king, shall be cast into the lions, den of lions? Bukan raja. Bukannya raja sudah memberikan hukum bahwa siapa saja yang minta doa kepada Tuhan mereka, kecuali dan bukan kepada raja, harus dilempar ke dalam lubang singa. The king answered and said, the thing is true. Nah, itu betul. Dan menurut hukum Medo-Persia tidak bisa dirubah. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is, ini saya sombong sekali mereka ya. Ini, kayak mengolok-olok ini. That Daniel itu, which is of the children of the captivity of Judah. Langsung dikasih ingat ya. Kamu punya Daniel itu yang kamu merasa hebat sekali, dia itu sebenarnya tawanan dari Juda dia itu. He's putting you in place. Yeah, they're telling the king, remember who he is, okay? He's actually, right? Regardless not thee, dia tidak menghiraukan siapa kamu. O king, nor the decree that thou hast signed, that dia tidak menghiraukan kamu punya decree, but maketh his petition 3 times a day. Tadi lalu dia minta doa 3 kali sehari. Alright? Oke. Ini di Prophet and King 5:42,2. For an entire day, untuk 1 hari, right? Right? The princes watched Daniel. 3 times they saw him go to his chamber, and 3 times they heard his voice lifted in earnest intercession to God. The next morning, they laid their complaint before the king. Daniel, his most honored and faithful statesman, had set the royal decree at defiance. Oke, jadi untuk 1 hari penuh, mereka harus lihat dia. Dia lihat Daniel. Lihat Daniel berapa kali? Untuk 1 hari penuh, mereka harus lihat dia sembahyang 3 kali. Ya, mereka. Jadi hari sebelumnya mereka bikin decree. Besoknya mereka lihat dia sepanjang hari 3 kali sembahyang. Lalu lusanya
Then the next day, jadi udah berapa hari ini? Hari 1, hari kedua, dan hari ketiga. Alright? Jadi udah 3 hari. Jadi hari pertama dibikin decree-nya. Hari kedua, mereka lihat Daniel sembahyang 3 kali. Dan besoknya, baru the next morning. Ingat, the next morning, baru mereka pergi ke raja. Alright? Oke. Ayat 14 dan 15. Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself. Malah dia marah kepada dirinya sendiri. And set his heart on Daniel to deliver him. Malah dia bilang, aduh, sialan sekali ini saya. Because he liked Daniel. Dan dia bilang, bagaimana caranya saya mau menyelamatkan Daniel ini ya. And he labored till the going down of the sun. Lalu dia tunggu sampai matahari akan turun. Jadi ini hari ketiga, waktu matahari akan turun. Alright? Ingat, ini hari ketiga. Lalu di sini assembly nomor 3. Alright? Ini nomor 3. Mereka pertama assembly, terus mereka assembly lihat dia hari kedua, lalu hari ketiga assembly lagi. Alright? Jadi ada assembly 3 kali, lalu hari ketiga juga. Lalu ya tunggu sampai mataharinya turun. Then these men assembled unto the king. Ini assemble line nomor 3 nih. And said unto the king, Know, O king, the law of the Medes and Persian is that no decree or statute which the king established may be changed. Mereka bilang, raja, jangan lupa ya, kamu punya ini decree, kamu punya hukum, tidak bisa dirubah. Kamu punya hukum tidak bisa dirubah. Oke. Jadi 3 hari. Lalu ada assembly lagi. Ya, ini assembly. Alright. Daniel 6 ayat 16 sampai 18. Then the king commanded and they brought Daniel. Lalu diberikan command. Okay. Lalu command. And they brought Daniel and cast him into the den of lions. Lalu dikasih masuk ke dalam lubang singa. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. Lalu dia bilang, Tuhan kamu, oh Daniel, Tuhan kamu akan menyelamatkan kamu. Right? And a stone, lalu apa? Ini dari hari ketiga ya. And a stone was brought and laid upon the mouth of den, and the king sealed it with his own signet. Lalu ada batu yang ditaruh di atas mulut. Mulut itu di pintu lubang itu. Lalu di-seal, dicap, dimeterai dengan dia punya signet. Ini dia punya signet ring. Kalau dicap, jadi kelihatannya capnya begini, right? And with the signet of his lords. Right? Jadi juga signet dari dia punya anak buah. That the purpose might not be changed concerning Daniel, supaya tidak bisa dirubah apa yang sudah ditentukan untuk Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Lalu dia harus fast. Neither were instrumental music brought before him, and his sleep went before him. Lalu dia tidak bisa tidur, biarpun orang-orang udah main, right? Neither were music. Dia nggak mau dengar musik. Lalu, dia nggak mau dengar musik ya. Itu ada artinya enggak itu ya? Okay. Anyway, right? Jadi di seal, ya, di seal between midnight and midnight cry, right? Okay. Di akhir hari ketiga, dia buang ke dalam. Jadi dia itu satu malam, dari hari ketiga malamnya dia itu di dalam lubang singa. Ya. Alright. Daniel in the lion's den is the same Daniel who stood before the king, enshrouded by the light of God. Paul in the dark dungeon, awaiting the sentence which he knew was to come from the cruel Nero, is the same Paul who addressed the court of Areopagus. A man whose heart is stayed upon God in the hour of his most afflicting trials and most discouraging surrounding is just what he was in prosperity. Jadi Daniel di dalam
Daniel di dalam apa? lubang singa. Oke. Adalah Daniel yang sama. Waktu dia di depan raja. Right? Paul di depan Nero adalah Paul yang sama waktu dia masih bebas. Mereka yang hatinya bergantung kepada Tuhan waktu mereka punya trial. Right? Sama. It's just what he was in prosperity. Jadi mereka itu tidak berubah. Karena mereka sudah latihan. Ya. They don't change. Right? Mereka punya karakter sudah manifest. Bukan lagi di build. They're not building their character. It's not a character building event. Right? Sekarang sudah character manifestation. Ini sudah glorification. Sudah ini glorification. Ya. Ini bukan, this is not continual, ini bukan continual obedience. Kalau di midnight itu udah glorification. Right? Bukan continual obedience. Bukan waktu kamu untuk continual obedience. Sudah selesai kamu. Sekarang kamu ini glorification. Ya. Tapi waktu kamu di glorified itu tidak beda dengan kamu waktu lagi di sanctify. It's the same thing. Right? Character is manifested at a time of crisis. It is in a crisis that character is revealed. Christ Object Lessons 4:12 ayat 1. Paragraf 1. Di dalam krisis kamu punya karakter di-reveal, di-manifest, di-glorified. Dan kalau suci, di-glorified. Ya. Oke, kita lihat sekarang di ceritanya Esther. Ini mirip sebenarnya dengan ceritanya Esther. In the first month, that is the month of Nisan. Okay. In the first month. In the 12th year of King Ahasuerus, they cast pur. Mereka ambil, pur itu ada lot. Mereka ambil undi-undi. Siapa yang udah mengambil undi-undi? Haman. Right? That is lot before Haman from day to day. From month to month. To the 12th month, that is the month Adar. Jadi untuk 12 bulan, setiap hari dari bulan pertama. Jadi istilahnya dari hari pertama, bulan pertama, itu Haman ambil lot. Dia artinya buang undi. Mencari hari yang cocok di mana dia bisa bunuh itu Mordekai. Right? Dari hari pertama, bulan pertama. Oke. Setiap hari. Kalau hari pertama, bulan pertama itu simbol apa? Simbol 9/11. Right? 9/11. The first day of the first month itu 9/11. Jadi mereka ingat, ini mereka juga sudah sekongkol dari 9/11. Right? Jadi istilahnya, Sunday law itu sudah dipikir-pikirkan. Sudah ada, it is in their mind to start a Sunday law. Ya. Sebenarnya sudah mau dijalankan, tapi belum sempat waktunya, ya, belum dikasih kesempatannya. Right? Tuhan belum kasih izin. Tapi mereka ini sudah mulai sekongkol, sudah mau bikin Sunday law dari sejak sebelum 9/11 sebenarnya. Right? There is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom, and their laws are different. Mereka punya law itu different. Lalu bilang, bagaimana cara kita jebak? Pakai dia punya agama, karena agamanya beda. Right? Law-nya different. Neither keep they the king's law. Lalu mereka tidak ikut kaum punya law, raja punya law. Therefore, it is not for the king's prophet to suffer them. Jadi tidak menguntungkan bahwa kamu itu kasihani mereka. If it please the king, let it be written. Tulis hukum baru bahwa mereka itu bisa di-destroy. Mereka itu bisa dibunuh. And I will pay 10,000 talents. Dan saya akan bayar 10,000 talenta silver ke dalam treasury. And the king took his ring and gave it to Haman, the son of Hammedatha the
Agagite. Oke, pertanyaan saya, masih ada yang ingat Agagite itu keturunan kerajaan apa? Agagite. Kalau ada yang ingat ya, ini saya mau lihat, ada yang make sure masih ada, keep your mind awake right now. Masih ada yang ingat, Agagite, Agag itu adalah dari kerajaan mana dia? Kerajaan mana? Agag. Ada yang ingat? Agag di Alkitab, Agag itu dari mana? Siapa itu Agag? Sodom Gomora bukan? Bukan. Bukan. Agag itu siapa? Agag Moab. itu, ya? Moab mungkin. Moab kah? Bukan Moab. Oke, ada yang ingat satu lagi. Masih ada yang mau ini kasih lihat? Ingat Samuel dengan Saul. Amalek. Oke, bangsa Amalek. Oke, bangsa Amalek. Agag adalah raja Amalek yang Saul sebenarnya harus bunuh. Ya. Tapi dia tidak bunuh. Ya, kalau itu lalu dia tidak bunuh. Akhirnya Samuel sendiri yang harus bunuh itu Agag. Ya. Tapi ini Haman ini sebenarnya adalah keturunan Agag, orang Amalek. Alright? Jadi istilahnya gini ya. Umpamanya Raja Saul membuat dia punya pekerjaan yang sudah ditentukan bahwa dia harus membasmi semua orang Amalek. Tidak ada Sunday law buat karena Haman nggak ada. Bisa lihat itu? Ya, ada hubungannya. There's a difference. Karena mereka tidak ikut perintah Tuhan, makanya harus ada dapat Sunday law mereka. Karena ada Haman. Haman itu keturunannya Agag. Agag itu sebenarnya, lalu keturunannya Agag itu sebenarnya sudah harus dibantai oleh Saul. Tapi Saul tidak bantai mereka. Makanya akhirnya keturunan-keturunannya harus kena Sunday law. Istilahnya, mereka itu harus kena dari the sins of the fathers. Dari apa? Dari bapak-bapak punya dosa, mereka harus tanggung. Right? Ini corporate sin. Right? Jadi biarpun kamu punya pemimpin-pemimpin, bilang, it's okay, pemimpin kok yang salah. It's okay, kita nggak usah hiraukan mereka kok yang salah. Mereka yang salah. Jangan lupa ada corporate sin. Boleh tanya, Kak? Ya. Apakah bukankah anak tidak menanggung hukuman dari bapak? Ya. Tapi mereka masih harus kena konsekuennya. Konsekuen. Iya, masih kena konsekuennya. Tapi bukan hukumnya ya, bukan dosanya. Tapi konsekuennya bisa kena. Iya. Masih bisa kena konsekuennya. Iya, Kakak. Betul. Thank you, Kakak. Iya. Ngerti kan bedanya? Iya. Iya, kena konsekuennya. Istilahnya gini ya, kalau kita tahu, kita konsekuen kalau ya, bukan gitu ya. Jadi ya pokoknya ya saya nggak mau teruskan ya. Kalau nggak kita udah menyimpang jauh. Okay? Alright, oke. Kita teruskan aja dulu. Ini kalau nggak terlalu menyimpang terlalu jauh nih nanti. Oke. Alright. Ini dari ceritanya Esther. Ini agak rumit. Oke, ini agak rumit. Dari cerita Esther di Esther 3 ayat 11 dan 12. And the king said to Haman, the silver is given to thee, and the people also to do with them as it is seemed good to thee. Then were the king's scribes called on the 13th day of the first month. Oke, hari 13 bulan pertama, death decree itu ditulis. Right? Ditulis dia punya hukum mati. Hukum mati itu akan diperbuat
akan dijalankan kapan? Hebatnya hukum mati itu sebenarnya terjadinya di sini. The 13th day of the 12th month, jauh di sini setelah Sunday Law. Kita tahu ini death decree. Ingat death decree? Death decree itu terjadinya waktu midnight. Universal. Setelah Universal Sunday Law. This is not the Universal Sunday Law. Universal Sunday Law itu untuk hari Sabat. Itu belum. Ini yang waktu orang-orang yang percaya Sabat, ya nanti satu kali kelak, persis waktu midnight, boleh semua, siapa saja boleh bunuh. Itu persis waktu apa yang terjadi waktu zamannya Esther. Jadi orang-orang Medo Persia itu, siapa saja mereka ketemu, mereka boleh bunuh orang-orang Israel. Pada hari ini, hari ke-13, bulan 12. Di sini. Alright? Oke. Yang hebatnya, ini karena waktu zamannya Esther, mereka itu hidupnya di bangsa Medo Persia, hukum ini tidak bisa dirubah. Jadi Esther bilang, oke, kalau gitu kita minta counter decree. Kita minta counter decree. Kita minta hukum lagi yang bilang siapa yang mau membunuh orang-orang Israel pada hari itu, orang Israel boleh lawan mereka. Right? Itu counter decree-nya. Right? Itu counter decree. Tapi dari buku Esther kita belajar bahwa death decree-nya itu sudah mulai dibikin dari jauh hari sebenarnya. Di Midnight Cry sudah direncanakan itu. Dan death decree-nya itu terjadinya nanti di sini, dikasihnya. Waktu di Seventh Plague, hebatnya jauhnya bukan main. Di Seventh Plague, itu terjadinya di sini. Alright? Oh, ini Boleh tanya, Raf? Ya, oke. Jadi yang di death decree juga ini, bukannya juga threefold union juga mereka saling membunuh di sini? Itu threefold union, betul. Mereka itu di Armageddon, betul. Terjadinya di itu bala ke nomor 6 kan? Ya. Armageddon itu di situ. Terjadinya betul. Is the 6th, itu Armageddon, betul. Ya. Karena di situ juga midnight. Midnight di situ persis sebelum bala ke-7. Right? Dan dibilang akan boleh dibunuh. Right? Dan waktu mereka mau bunuh, tidak bisa bunuh. Kenapa? Karena senjatanya sudah, pedang-pedangnya sudah menjadi gurami ya. Ya. Nah, dari sini. Oke, ini yang kita pelajari waktu itu. Kita pelajari terakhir. Oke, ada lagi ya. Coba kita masuk di. Oke, ini line-nya dari Daniel ya. Jadi ada hari ketiga. 3 hari di sini. Right? 3 hari pertama, hari kedua dilihat mereka nonton dia sembahyang 3 kali, dan di sini mereka melapor kepada raja. Lalu dibuang masuk ke dalam kasih masuk ke dalam lubang singa. Right? Oke. Jadi kita tahu. Tapi ini juga melambangkan 3 touches. 3 kali. Ini midnight to midnight cry. Ini binding off-nya. Binding off time. Alright? Di sini sudah perfect mereka. Untuk priest. Ini untuk priest. Ingat ini untuk priest. Alright? Karena ini Daniel sebagai priest. Alright. Jadi di seal. Dia punya di seal. Law-nya di seal. Ini juga Daniel, di Daniel 10, di touch 3 kali. Alright? Daniel di touch 3 kali. Dia punya Mara vision-nya di sini. Right? Ini Mara vision, di mana Daniel di touch 3 kali. Right? Waktu dia touch di 3 kali sini, dia dikasih tahu bahwa dia akan melihat apa yang terjadi kepada Medo Persia. Lalu setelah Medo Persia itu, ada datang Grecia. Right? Apakah yang terjadi kepada Amerika, dan setelah Amerika itu akan terjadi United Nations. Right? Ini touch-nya 3 kali. Di sini juga Levites di touch 3 kali. Ini binding time buat priest,
Di sini binding time buat Levites. Karena karena Esther itu melambangkan Levite. Dan dia touch the scepter waktu hari ketiga. Right? The 3 times. So, dia punya binding time-nya juga di sini. Right? Ini belajar. Jadi sekarang taruh ceritanya Daniel di Daniel 10, taruh ceritanya Esther di Esther 3, udah line upon line ya. Jadi kita harus bisa tahu yang mana priest, yang mana Levite, dan semuanya bisa dikasih lihat di mana ya. Mereka punya binding time. Ini Daniel di Daniel 6, dia punya binding time di sini, midnight to midnight cry, karena dia itu priest ya. Dia priest. Dia punya binding time. Oke? Alright. Oke, saya mau Alright. Daniel 6 ayat 19 dan 20. Then the king arose very early in the morning and went in haste into the den of lions. Kingnya went in haste ya. Artinya Harus dengan cepat. Ingat waktu di Daniel berapa ya? Daniel 3. Daniel 2 juga. Arioch came with haste. Right? Came with haste. Okay? Pergi cepat-cepat. And went with haste unto the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice. Right? Ini persis seperti Arioch yang dia bawa ke Daniel. Daniel ketemu dengan raja. And the king spake and said to Daniel, Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lion's den? Apakah Daniel kamu ini bisa diselamatkan oleh kamu punya Allah? Ya, Daniel, oh Daniel, ini harus di midnight cry ini. Right? Kenapa? Ada Daniel, ada doubling di sini. Alright. On account of his praying to God, he was cast into the lion's den. Evil angels accomplished their purposes thus far, but Daniel continues to pray, even in the den of lions. Biarpun dia di dalam lubang singa pun dia sembahyang terus. Sebelum masuk lubang singa sembahyang. Sebelum dibind dia sembahyang. Dan sama saja. Was Daniel suffered to be consumed? Did God forget him there? Oh no. Jesus, the mighty commander of the host of heaven, sent his angels to close the mouth of those hungry lions. They should not hurt the praying man of God. And all was peace in that terrible den. The king witnessed his preservation. Jadi mereka itu witness. Mereka lihat, ya. They have to witness, right? And brought him out with honors. Dan dia diangkat dengan honor. Dan ditinggikan, ya. So he was lifted up, right? Lifted up, dikasih keluar. Jadi setelah dia punya masa binding time ya, Daniel itu di lift up, right? Kasih keluar. Diangkat dan menjadi apa? Menjadi witness, right? Saksi ya, the living witness, the living testimony, right? He's a living testimony. Ya, saksi hidup. Ini Signs of the Times, November 4, 1886. Through the moral courage of this one man who chose, even in the face of death, to take a right course rather than a politic one. Oh, dia ini lebih penting mementingkan yang benar dari apa yang politically correct, right? Satan was defeated and God was honored. For the deliverance of Daniel from the power of the lions was a striking evidence that the being whom he worshipped was the true and living God. Dan di sini dia dilepaskan. Dan karena dia dilepaskan, ini adalah evidence bahwa dia punya Allah adalah Allah yang hidup, the true living God, right? Jadi waktu kamu dilepaskan itu, waktu kamu diangkat, kamu akan kelihatan that who you're serving is the correct God. Karena beda
dengan yang foolish, right? Nah, ingat. Jadi Levites juga, waktu Levites diangkat, right? Karena you are serving a different God than who they are serving. Karena kamu itu menyembah Allah yang beda daripada mereka. Okay? Right. Daniel 6 ayat 21 sampai 23. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Oh, ini Daniel juga bilang, O king, live forever. Ini kayak mereka punya biasa ya. Cara mereka kalau tiap kali ketemu raja bilang, O king, live forever. My God, Allah saya, has sent his angel and has shut the lion's mouth, and they have not hurt me. For as much as before him, innocence was found in me. Dan di depan dia, innocency, perfection, innocency, perfection sudah didapati di dalam saya. Yeah. And also before thee, dan di depan raja. O king, have I done no hurt? Then was the king exceeded glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no matter of hurt was found in him, because he believed in his God. Jadi, waktu dia di masa binding time-nya itu, di dalam waktu dia dikasih masuk, dia itu ke dalam lubang singa, dia itu perfect, ya. Dan perfection-nya yang membuat sampai dia akhirnya bisa diangkat keluar dan menjadi saksi. Jadi mereka sekarang bisa lihat siapa dia punya Allah. Alright? Ya. Jadi kamu itu diangkat bukan supaya karena kamu itu hebat, tapi supaya kamu itu mereka bisa lihat who is the God that you're worshiping. Jadi kamu diangkat itu supaya mereka bisa tahu siapa Allah kamu yang kamu sembahyang. Hebrews 11 verses 32-34. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah. Jadi apalagi yang saya mau bilang, kecuali kalau enggak nanti saya bisa saya harus ceritakan kamu tentang Gideon dan Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets, who through faith, dengan mereka punya faith, mengalahkan kingdoms, mendapatkan righteousness, obtain promises, mendapat janji, lalu menutup lubang mulut singa, right? It was Daniel. Quench the violence of fire, right? Shadrach, Meshach, and Abednego. Escape the edge of the sword. Out of the weaknesses were made strong. Wax valiant in fight. Jadi mereka itu sebenarnya yang tadinya direndahkan, akhirnya ditinggikan. Semua itu waktu di binding time-nya harus direndahkan dulu, baru ditinggikan. Semua harus masuk dulu ke dalam lubang, baru bisa ditinggikan. Alright? Tapi karakternya tidak berubah. Alright? Yeah. Daniel 6 ayat 24. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Them, their children, and their wives, and the lions had the mastery over them, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Lalu orang yang accuse dia, orang yang accuse mereka, istilahnya orang yang itu princess dan presiden yang accuse mereka, yang accuse Daniel, dibuang mereka ke dalam lubang. Dan hebatnya, belum sampai ke dalam di landasannya di bawah sudah mati dimakan. Karena lapar sekali itu. Singa-singanya sangat lapar. Ayat 25 sampai 28. Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages. Dan sekarang dia kasih tahu ke segala bangsa that dwell on all the earth,
peace be multiplied unto you. I make a decree. Saya akan bikin decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. Dan sekarang semua harus takut kepada Allahnya Daniel. For he is the living God. Jadi mereka menyaksikan Allahnya. Jadi istilahnya kalau kamu itu diangkat, when you are lifted up, they have to see Jesus in you. Itu adalah Mara vision. Itu Mara experience. Kamu harus ditangkap supaya bisa diangkat. Ya. Tidak bisa, itu istilahnya harus ditangkap supaya bisa diangkat. Do you see that? Dan waktu diangkat, yang dilihatnya itu Yesus. So they see Jesus. Right? Lalu di sini mereka akan bersaksi. And his dominion shall be even unto the end. He delivereth and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth. And who hath delivered Daniel from the power of the lions? So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Jadi sekarang ini sudah dikasih tahu ke seluruh dunia. Oke? Kasih tahu seluruh dunia. Artinya apa ini kasih tahu seluruh dunia? Oke, let's see. Alright. Assembly, 3 assemblies. The seal, di sini hari pertama. Hari kedua mereka nonton dia. Hari ketiga dilaporkan. Lalu dia kasih masuk dalam lubang singa. Dikasih lempar ke dalam lubang singa, midnight cry. Lalu dia langsung dengan cepat raja datang mau cari dia. Right? Dan dia seru, Daniel, apakah Tuhan kamu selamatkan kamu? Right? Lalu dia diangkat. Diangkat waktu midnight cry. Jadi harus dimasukkan dulu, harus ditangkap sebelum bisa diangkat. Ya. Ingat itu. Konsepnya itu penting sekali. Kamu harus dikasih masuk ke dalam lubang, ditangkap, dan dianiaya supaya kamu bisa diangkat. Right? Dan tidak no hurt. Lalu yang menuduhnya dilempar kembali. Mereka dilempar ke dalam lubang itu. Lalu nanti di sini mulai ada worldwide decree. Waktu di Sunday Law mulai ada sudah akan pergi ke negara-negara lain. Mulainya dari sini ya, istilahnya. Oke, waktu dari Sunday Law. Waktu setelah Sunday Law di Amerika, sekarang decree-nya itu sudah dikabarkan ke dunia. Right? Jadi satu persatu negara-negara di dunia akan mulai ikut ya, dan harus ikut. Semua akan ikut. Sampai yang terakhirnya di Universal Sunday Law dan di semua sudah ikut, right? Ya. Yeah. Oke. Alright. Ya, jadi sekarang ini ini apa ya? This is Daniel 4 ini. Ini Daniel 4. Oke. Ini Daniel 5. Alright, ini Daniel 5. Sekarang kasih masuk Daniel 6 ini. Ini Daniel 6. Waduh, udah bingung sekarang. Alright. Kita tahu semua sekarang. Jadi kita kalau bisa belajar semua ini, sudah bisa line upon line. Ini caranya belajar begini. Kita bisa taruh satu garis, di atas garis yang satu, di atas garis yang satu. Jadi dari semua ini kita bisa cari kesimpulannya. Ya, kita bisa belajar tentang midnight. Kita belajar tentang midnight cry. Right? Ya, lalu semuanya ada ini di sini di apa? The 3 times the touch. Jadi ini kita belajar tentang midnight dan midnight cry. Right? Ya. Ini Daniel dibawa kasih masuk. Di sini the end of the days, third ruler, Medo-Persia, worldwide decree. Waduh. Oke, ada pertanyaan? Anybody have any questions? Ada pertanyaan? Ini sebenarnya pelajarannya agak cepat. It's actually quite, kita selesai sekarang sudah. Ya. Daniel apa aja yang selesai? Semua Daniel sudah selesai sekarang.
Sekarang dari Daniel 1, 2, 3, 4, 5, dan ini sekarang Daniel 6 selesai. So we're done. Ya. Sebenarnya Daniel ceritanya karena kita sudah tahu ceritanya, tapi kita harus cari selalu ada profesinya ya. Semua cerita itu ada profesinya. Dan kita selalu bisa dapat pelajarannya. Right? There will always be a lesson for us. Bagaimana kita bisa tahu profesi. Setiap cerita ada profesinya ya. Oke. Alright. Ada pertanyaan lagi? Anybody have any questions? Ada yang mau kasih pendapat? Ada? Anybody? Ada pertanyaan, brother? Oke. Masuk dulu. Oke, jadi posisi nanti kita sebelum midnight kan sudah harus perfect ya, brother. Jadi kapan kita bisa memprediksi Muslim ataupun the South, kerajaan selatan itu menyerang utara gitu, brother? Betul. Ya. Ya. Jadi kapan ya? Berarti istilahnya begini ya. Kalau kita lihat sekarang, mulai pelajaran-pelajaran kita sudah makin hari makin dalam. Dan banyak kita sekarang sudah lihat bahwa prediksi-prediksi itu bukan terjadinya hanya di midnight. Prediction-prediksinya sudah mulai sebelum midnight. Ya. Istilahnya, di sini kita masih working on our character. Ya, working on our character, kita masih tetap harus daily obedience, right? Tapi kita tidak dipertanggungkan jawab untuk suci. Jadi tidak dipertanggungjawabkan sampai di midnight. Tapi sebelum midnight kita sudah harus bisa mulai bikin prediction, right? Karena itu sekarang kita lihat bahwa sebenarnya sekarang waktu kita belajar Daniel 11 sekarang, waktu kita belajar Daniel 11, kita sedang bikin prediction. Right? Dan Daniel 11 ini memperlengkapi semua prediction yang kita sudah belajar dulu. Right? Yang kita sejak kita mulai masuk present, terus ini sudah mulai belajar. Semua cerita-cerita itu semua prediction. Dan semua itu diperlengkapi nanti kalau kita lihat memang di Daniel 11. Semua sudah dilengkapi. Dan karena sekarang belajar Daniel 11, sekarang ini, waktu sebelum midnight, dibuka apakah yang semua akan terjadi ini. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Waktu kita belajar ini, bukankah itu prediction? Itu memang prediction. Jadi sekarang ini istilahnya Daniel 11 lagi dibuka sekarang. Kita sekarang memberikan prediction karena kita belajar. Ya, jadi apa yang kita pelajari ini kita tahu akan terjadi. Jadi ini ceritanya perang Rafia, perang itu prediction. Ketika kita berikan prediction siapa yang menang. Kita berikan prediction siapa yang kalah. Kita berikan prediction bahwa Islam itu akan menjadi konsolidasi. Mereka punya imam yang nomor 12. Lalu akan bikin senjata, akan mengalahkan Amerika. Wah, ini kan prediction hebat-hebat. Tapi belum di midnight, kita sudah kasih prediction. Right? Lalu kita lihat bahwa sekarang kita masih in the mare experience kan? Kita was in the state of continual obedience. Dan belum dipertanggungan jawab untuk menjadi perfect di sini. Istilahnya, jadi di sini kita sudah memang bisa kasih prediction, tapi kita juga still working on our character. Masih. Jadi dengan jelas kita bisa lihat di saat ini bahwa prophecy dan perfection berjalan sama-sama. Betul? Iya, betul. Karena prediction-nya, kita sudah mulai kasih prediction
sebelum midnight. Karena di sini, waktu midnight ini, disinilah waktu oilnya berhenti, tidak bisa beli oil lagi. Alright? Di sini harus dipertanggungjawabkan bahwa kamu itu perfect. Tapi kita sebenarnya memberikan prediction-nya sebelumnya. Jadi prediction-nya, waduh, prediction-nya banyak sekali Pak Sugeng ya. Kita akan belajar ya Daniel 11, banyak sekali prediction-nya. Tapi prediction-nya ini bukan hanya prediction buat kasih kepada Levite dan kasih kepada itu gubernur dan hakim-hakim dan raja-raja. Bukan hanya itu. Prediction ini kita bisa pelajari karena kita bisa tahu apa yang akan terjadi dan kita akan bisa siap untuk kita bisa siap supaya kita tahu kapan kita harus lari ke gunung, kapan kita memang sudah harus selesaikan semua kita punya bisnis ya istilahnya ya itu kan penting sekali ini. Kalau kita nggak tahu prediction-prediction, kapan kita tahu? Kapan kita harus istilahnya jual segala kita punya harta-harta dunia? Ya, ini semua harus tahu. Ini bukan hanya prediksi buat luar ya, ini prediksi buat kita juga. Karena kita dengan mengetahui prediction ini, kita tahu apa yang kita harus berbuat. Anda punya kalung putus. Ada? Ya, kira-kira begitulah ya. Memang ya, prediction-nya banyak sekali ya. There's so much prediction. Oke. Oke, brother. Terima kasih. Iya. Oke, ada lagi? Anybody? Terima kasih, ada lagi? Ya. Oke. Nggak ada ya. Cepat kita bikin Daniel 6 ini. Sudah selesai dalam satu kali duduk. Gimana Lucy, ada lagi pertanyaan? Anybody have any more? In one sitting kita selesai. Ya. Karena kita ulang-ulang terus ya. Ini karena kita ulang-ulang terus. Jadi pelajarnya juga kan kita kasih bukan cuma satu kali kita kasih, lalu sudah harus tahu. Ulang ceritanya yang sama-sama. Kita lihat konsepnya mirip semua. Ceritanya Esther, ceritanya Daniel, ceritanya Joseph, ceritanya David. Itu ceritanya diulang-ulang. Akhirnya kita dapat konsepnya. Dan kita ngerti konsepnya. Ya. Semua makin hari makin ngerti. Benar-benar dia masuk. Benar-benar. Oh ya, betul. Oma Eva, betul. Ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah 9/11. Iya. Ya, 9/11 di sini. 9/11 di sini. Di mana kita harus di-prepare. Kita harus di-prepare. Ya. Sebelum 9/11 kita di-prepare. Ya. Tapi di 9/11, kita punya pengalaman 9/11 itu beda-beda. Karena kita punya pengalaman 9/11, ada yang kita kok waktu 9/11 belum ada tahu apa-apa. Kita punya pengalaman 9/11 itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ya. Jadi kita punya pengalaman 9/11 kita. Istilahnya waktu kita mulai dapat pekabaran. Waktu kita mulai dipanggil. Alright? Iya. Waktu Tante Eva itu pertama kali dapat pekabaran, itu Tante Eva punya pengalaman 9/11 itu. Wow. Iya. Kita ada pertanyaan. Iya. Bagaimana? Sekarang kita udah 89. Oh, iya. Tahun 90. Waduh. Hebat. Mesti lari ke gunung. Iya. Atau tinggal di mana aja yang kita ada sekarang. Iya. Kalau gini, Tante Eva, kalau lihat ya, pergi country living itu, waktu lihat country living itu, kalau saya terus terang ya, kalau kita lihat itu lari ke gunung atau lihat country living, kalau lihat saya punya brother, mereka udah country living. Tapi country living-nya enak juga mereka itu country living-nya. Bukan sesuatu yang kayak istilahnya bertapa di dalam goa.
Ya, betul kan? Jadi waktu kita dipanggil itu bukan langsung kita harus lari ke goa, bukan. Itu kita larinya ke kota kecil. Istilahnya Chilequin, Klamath Falls, itu kota kecil itu. Ya, Glenwood, itu kota-kota kecil. Kita itu bukan dipanggil untuk lari ke goa langsung, itu bukan itu. Nah, itu nanti. Ini bukan sekarang, ya. Itu nanti. Itu waktu orang-orang lari dari Yerusalem, itu mereka larinya ke Pela. Negara Pela, itu kota Pela, itu kota itu, tapi kota kecil. Ya. Mereka bukan lari ke dalam goa. Iya. Ada pertanyaan lagi tentang country living, boleh? Iya. Seperti ada yang bilang harus keluar dari California, tapi setelah kami jalan-jalan ke atas gunung seperti di Springfield atau di Porterfield, di sana udah terpencil di atas gunung terus. Ya, betul. Itu kebun-kebunnya bagus sekali. Iya, betul. Jadi sampai hati kita, ini bagus sekali untuk sudah di atas gunung, at least sudah jauh dari kota besar gitu. Apakah itu kita bisa terima atau gimana? Oh iya. Kalau dia punya konsepnya ya, bukan dia punya konsep dan prinsip ya, bukan soal negara bagian atau apa ya. Tapi itu memang harus di tempat yang jauh dari kota ya, keramaian. Dari kota, ya. Karena konsepnya itu kamu harus bisa kembali ke nature. Karena di tempat nature itu di mana kamu akan belajar lebih dekat kepada Tuhan. Konsepnya itu kamu harus pergi ke tempat yang banyak nature-nya. Jauh dari kota. Itu berarti bukan harus kamu keluar dari California itu. Itu bukan ketentuannya itu. Istilahnya kalau ada di gunung-gunung di mana di Tehachapi, saya nggak tahu di Tehachapi ya, pokoknya jauh-jauh lah. Di Northern California itu kan cukup terpencil juga kan mereka. Ya, cukup terpencil. Tapi yang sebenarnya itu kamu pergi ke sana tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk supaya lebih dekat kepada nature, karena di situ kamu bisa belajar. Kamu bisa belajar karakter Yesus dari nature. Karena itu yang dekat dengan nature. Ya, itu di mana di situ siapa? John the Baptist. John the Baptist itu hidupnya di wilderness. Dan di situ dia belajar karakter Yesus. Right? In nature. Ya. Jadi bukan soal keluar dari California ya. Itu konsepnya bukan itu. Konsepnya kamu harus ke nature, di mana kamu jauh dari influence kota. Dan harus bisa yang saya bilang bahasa Inggrisnya self-sustaining. Istilahnya kamu bisa self-sustaining, bahasa Indonesia apa lagi ya? Bisa sustain diri sendiri tanpa bergantung kepada toko-toko, farmasi-farmasi, Walmart, pompa bensin, istilahnya begitu ya. Ya. Kamu bisa self-sustain. Karena nanti kita sudah tahu, ini sudah dibilang, Nyonya sudah bilang, bahwa nanti waktu Sandelo itu semua, every what is cut off. Every what? Earthly support. Support dunia akan dipotong. Jadi istilahnya kamu sudah harus bisa sustain. Kamu harus bisa sustain kamu punya hidup tanpa earthly support. Jadi istilahnya sudah harus punya sumur sendiri, ya bisa menanam sendiri. Kalau di Indonesia, waduh, nggak susah. Tapi kalau di daerah-daerah salju itu susah, harus punya greenhouse, macam-macam lah ya. Jadi semua memang harus siap. Tapi dia punya konsep adalah kamu harus siap untuk tidak perlu bergantung kepada sosial, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada negara, tidak bergantung kepada, karena semua early support diputuskan. Ya.
Ya, itu. Thank you, Ros. Oke, alright. Waduh, Oma Eva. Oh, sehat-sehat terus ya. Waduh. Oke. Ada lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada lagi ya? Ada. Oh, ada lagi. Ini sepengetahuan Aike, Oke, ya. Delo, kita kan sudah berarti sudah ada ceiling kan? Jadi kita kan nggak perlu lagi prepare untuk support kita punya makanan, minuman. Karena ada Tuhan janji bahwa makanan kita, minuman kita terjamin. Apa yang dengan makanan? Ya, betul. Itu. Jadi kalau apa persiapan yang kita buat nggak ada. Kalau menurut Aike ya, kenapa? Itu Tuhan sudah janjikan, Tuhan sediakan. Iya. Ini ada dua macamnya. Ada there's a time ya, itu betul itu. Itu betul. Tapi untuk waktu pertamanya ya, waktu istilahnya ada orang yang nanti waktu ditarik oleh malaikat untuk masuk ke goa-goa. Right? Iya. Apakah di situ Nyonya White bilang kamu harus pelihara, kamu harus ada kebun dan kamu harus ada simpen kamu punya makanan-makanan supaya nanti waktu lari ke goa-goa kamu udah ada siap itu makanan. Dirampas. Justru Nyonya White bilang tidak boleh kamu ada persiapan pada saat itu. Karena waktu itu sudah Karena cepat. di situ kamu sudah harus bisa bergantung 100% karena nanti di situ akan dikasih makan oleh burung gagak. Ya. Tapi sebelum waktu itu di country living, kenapa Nyonya White panggil kita ke country living? Untuk dekat. Karena kita itu bertahap-tahap. Kira-kira kita tiba-tiba yang tadinya hidup di kota, yang setiap hari belanja di Walmart, tiba-tiba bisa lari ke gunung tanpa ada persiapan? Nggak bisa. Nggak bisa, itu secara mental nggak bisa. Jadi sudah harus ada persiapan mental dulu juga. Betul. Karena mentalnya itu nomor satu. Persiapan mentalnya itu nomor satu. Nanti fisikalnya itu yang keduanya. Jadi secara mentalnya sudah harus ada persiapannya. Kalau tiap hari belanja Walmart setiap hari, bagaimana tiba-tiba mau lari ke mana? Ke dalam goa. Ya, nggak bisa. Tek, begitu tiba-tiba dia ganti apa? Ganti apa situasi ya? Nggak bisa. Harus berangsur-angsur. Semua itu Tuhan itu ada maha kasih, maha kasih. Kamu dikasih dari sejak jauh hari kamu sudah dikasih tanda peringatan, semua sudah dikasih dari sudah jauh hari ya.